Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih Tuhan. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya harap saudara ada di dalam keadaan yang baik, sebab pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Topangan tangannya lah yang menjadikan keadaan kita baik sebagaimana adanya kita. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan untuk merenungkan firman-Nya, memohon hikmat-Nya, dan kiranya kita juga boleh ditolong untuk hidup di dalam kebenaran-Nya. Kita berdoa. Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Tuhan, tolong biarlah kami sekali lagi boleh diteguhkan melalui firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarnya, dan tuntunlah kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pada pagi ini kembali kita akan melanjutkan perenungan kita dari kitab 2 Raja-Raja. Kita tiba pada pasal yang ke-8. Mari kita lihat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dan saya akan bacakan untuk kita sekalian ayat 4, 5, dan 6. Demikian firman Tuhan. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, "Cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa." Sedang ia menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu, tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadu perihal rumahnya dan ladangnya kepada Tuhan, kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, "Ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa." Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, "Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, untuk kita bisa menjadi taat, tentu itu bukan sebuah hal yang mudah. Saudara, ketaatan bukanlah hal yang naluriah yang kita lakukan. Sebaliknya, seringkali kita tidak bisa menangkap sisi positif dari ketaatan itu. Ada banyak hal, saudara, kita mengabaikan untuk kita mau menjadi taat. Nah, saudara, hal itu tidak terjadi pada perempuan Sunem yang ada di dalam kisah ini, di mana kita melihat saudara perempuan Sunem itu pernah diperintah oleh Elisa untuk pergi meninggalkan tanahnya dan pindah ke Filistin dengan satu maksud, yaitu bahwa keluarga perempuan Sunem ini berhasil melalui kelaparan yang menimpa bangsa Israel atau tanah Israel. Nah, saudara, tentu saja kalau kita ada di posisi perempuan Sunem itu, mentaati perintah Elisa bukanlah sebuah hal yang mudah. Pasti akan ada banyak pertimbangan, apalagi Elisa menyuruh perempuan Sunem itu dan keluarganya untuk pindah menetap di negeri orang Filistin. Tentu dalam benak pikiran mereka bertanya-tanya, kenapa harus Filistin? Bukankah Filistin itu adalah bangsa yang sering berperang dengan bangsa Israel? Kalau aku pindah ke sana, keluargaku pindah ke sana, bagaimana nantinya kehidupan kami? Apakah mereka akan menerima kami? Atau jangan-jangan hidup kami malah makin susah di tanah Filistin? Dan masih banyak hal yang lainnya. Mungkin juga terpikir bagaimana dengan aset atau hal-hal berharga yang sudah mereka miliki di tanah yang lama itu. Masa mereka harus meninggalkan begitu saja? Nah, tetapi saudara, meskipun begitu banyak pertanyaan, meskipun ada begitu banyak keraguan, tapi kita melihat perempuan Sunem dan keluarganya itu ternyata mereka memiliki hati yang mau taat, hati yang mau mendengar, melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Elisa, abdi Allah itu. Akhirnya mereka tinggal menetap di tanah Filistin selama 7 tahun. Nah, saudara, 7 tahun sekali lagi juga bukan merupakan waktu yang singkat. Setelah lewat kelaparan itu, saudara, perempuan Sunem dan keluarganya ini ingin kembali ke negeri asalnya,
ke tanah asalnya. Tapi ternyata mereka juga melihat itu bukanlah merupakan sebuah perjalanan yang mudah. Dan sesampainya mereka di negeri asal mereka, ternyata rumah, tanah, hal-hal yang mereka miliki dulu sebelumnya sudah ditempati atau dimiliki oleh orang lain. Nah, inilah yang akhirnya menjadi keluh kesah yang akhirnya membuat perempuan Sunem itu mengadukan kepada raja bagaimana rumah dan ladangnya sudah diserobot, sudah diakui oleh orang lain. Dan kita melihat, saudara, inilah bukti bagaimana ketika kita mau taat, Tuhan selalu memberi berkat. Yaitu ketika sang perempuan Sunem itu mengadukan perihal permasalahannya kepada raja, Tuhan melalui Raja Israel pada waktu itu menggerakkan hatinya dan menyuruh raja itu untuk menolong sang perempuan Sunem itu, sehingga sang raja memberikan perintah kepada pegawai istana untuk mengembalikan seluruh hak perempuan Sunem itu. Sekali lagi, saudara, kita melihat bagaimana kalau kita mau taat, saudara, bukan hal yang mustahil Tuhan itu memberi berkat selamat. Perempuan Sunem itu telah mengalami bukti atau berkat dari ketaatan. Ia dan keluarganya selamat dari kelaparan. Ia dan keluarganya juga diberikan hak yang menjadi milik mereka. Saudara, ketaatan memang tidak mudah untuk kita lakukan. Ada banyak hal yang mungkin bisa menjadi harga yang harus dibayar untuk ketaatan kita. Tetapi saudara, sekali lagi, melalui perenungan firman Tuhan ini kita diingatkan, bila kita mau taat, pasti Tuhan akan memberi berkat dan Tuhan akan memberi selamat. Nah saudara, bukankah tiap minggu juga di dalam ibadah kita selalu diingatkan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ingat, itu adalah kalimat votum yang biasa diucapkan di awal di dalam ibadah. Saudara, dalam votum ini kembali kita diingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab atas segala ciptaannya. Itu sebabnya saudara, kita juga melihat Ia selalu ada di dalam kehidupan umatnya. Karyanya selalu nyata di dalam hidup umatnya. Nah saudara, yang menjadi pertanyaannya adalah, maukah kita mentaati Tuhan yang menjadi empunya atas hidup kita, yang terus terlibat di dalam kehidupan kita? Jika kita mau taat, maka Tuhan pasti akan memberikan kita yang terbaik, memberikan kita sesuai dengan apa yang menjadi rencananya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami baca dan renungkan pagi ini. Kiranya Tuhan tolong kami, beri kami hati untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu, firman-Mu di tengah segala keterbatasan kami. Tuhan, ajar kami untuk selalu taat di dalam mengikuti panggilan kami dan mengikuti kehendak Tuhan. Terima kasih Yesus, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.